Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya sangat bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama dan saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119, tetapi sebelumnya saya mengajak mari kita tunduk kepala dan memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Terima kasih kami bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji dan membesarkan Engkau. Kami berdoa kiranya firman Engkau yang kami pelajari pada hari ini bisa membantu kami mengenal Engkau, memahami Engkau, mengerti Engkau, rancangan Engkau, kehendak Engkau, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Sertai hamba-Mu yang berbicara, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di bulan Oktober ini kita akan belajar dari Mazmur 119 dengan ayat yang ke-105 dan judul pelajaran saya atau khotbah saya adalah firman-Mu adalah terang bagi jalanku. Mengapa firman itu dikatakan menjadi terang bagi jalanku? Inilah yang akan sama-sama kita pelajari betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa bijaknya, betapa kekaguman kita bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105, demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 adalah salah satu mazmur yang atau mungkin mazmur yang paling panjang. Ditulis berdasarkan urutan alfabet atau abjad. Ada 22 abjad dari Ibrani dan tiap abjad itu ditulis ada masing-masing 8 kalimat. Atau dalam istilah sastra namanya stanza. Dan karena itu kemudian ada 22 kali 8, maka ada 176 ayat dari Mazmur 119 itu sendiri. Dan itu berisi kekaguman. Bagaimana penulis Mazmur menyatakan kekagumannya kepada firman Tuhan. Mazmur 119 dimulai dengan kata-kata Ashrei yang berarti adalah bahagia, diberkati. Dan diakhiri dengan kata-kata sakak yang berarti jangan lupa. Jadi kalau saya bisa simpulkan begini. Mazmur 119 berkata bahwa firman Tuhan itu membawa kepada kebahagiaan. Karena itu kamu jangan lupa. Kira-kira itulah kesimpulan daripada Mazmur 119 itu. Nah, yang kita akan pelajari adalah abjad huruf yang ke-14, yaitu huruf N dalam abjad kita pada zaman ini. Diambil ada 8 ayat dari 105 sampai 102 ayat atau abjad yang dimulai dengan huruf N. Tulisan yang dimulai dengan huruf N. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata yang diambil yang pertama adalah nir, yaitu adalah lampu. Nah, menariknya adalah yang sudah diceritakan atau dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Harlem dan juga teman saya Pendeta Alex mengajarkan kepada kita bahwa ada tema-tema di setiap abjad daripada Mazmur itu. Jadi Mazmur 119 ayat 105 sampai 102, abjad yang ke-14 yaitu huruf N, itu temanya adalah jalan hidup. Karena kata pertama berbicara tentang lampu, pelita yang menuntun seseorang. Ayat 106, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-Mu yang adil. Kata-kata aku telah bersumpah dalam bahasa Ibrani adalah nishbati. Sebenarnya
harusnya adalah ana atau anishbati. Tetapi karena kata a mau dibuang supaya dia rhyme menjadi n, maka kata a itu dibuang. Seperti kayak kita bernyanyi, ku mau berjuang. Kata-kata aku mau berjuang dipotong a-nya, tinggal kata-kata ku mau berjuang. Sama juga, nishbati yang berarti aku bersumpah. 107, aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kata-kata aku menderita adalah ananeti atau naaneti. Ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kata yang dipergunakan adalah nitvovit yang berarti adalah secara spontan. Nah, saya mau stop di sini. Di ayat 108 ini menyatakan seperti begini. Ketika saya mengucapkan firman Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan, tindakan saya membaca dan mengucapkan firman Tuhan itu merupakan bagian daripada pujian saya kepada Tuhan. Nah, saya mau bicara ini karena bagi kita, waktu kita membaca Alkitab, kan kita cuma baca. Kadang-kadang sikap kita pun seperti membaca suatu buku pengetahuan. Bagaimana kalau saya tambahkan satu pengertian yang baru, bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, dalam Mazmur 108 berkata kata-kata secara spontan yang diucapkan adalah merupakan puji-pujian kita kepada Tuhan. Sederhana begini, misal contoh saya menulis sebuah buku. Bagi kita yang di ministry saya sudah tahu bahwa saya ada janji-janji saya yang belum terjadi, namanya janji palsu untuk tulis buku yang belum selesai. Doakan supaya bisa selesai bukunya. Nah, benarnya begini, bayangkan jika buku yang sudah saya tulis itu dibaca oleh orang. Orang baca dan orang bilang, wah bukunya bagus banget. Gimana perasaan daripada si penulis itu? Waktu dia tahu bahwa bukunya itu dihargai. Bahkan dibaca oleh orang-orang. Dia merasa suatu penghargaan, suatu pujian kepada karyanya. Kalau kita membaca firman Tuhan, jangan kita berpikir seperti kita membaca buku biasa. Tahukah kita bahwa itu adalah salah satu pujian kita kepada Tuhan. Jadi mulai sekarang waktu kita punya personal times with God, waktu di mana kita membaca firman Tuhan, itulah waktu di mana kita juga memuji Tuhan. Waktu kita membaca ayat-ayat Alkitab, kita menghafal ayat-ayat Alkitab, kita mengucapkan, itu juga merupakan bagian daripada pujian kita kepada Tuhan atas firman-firman-Nya. 109, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, maka namun Taurat-Mu tidak akan kulupakan. Kata pertama dipakai adalah nafsi atau nefesh, yang berarti jiwa atau nyawa. Ayat 110, orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Kata yang dipergunakan adalah natenu, yang berarti adalah diberi dalam jumlah banyak. Jadi kata-kata Nathan adalah pemberian. Tetapi dipakai kata natenu, berarti dia berkata begini, orang-orang jahat itu atau orang-orang yang bikin saya susah itu, mereka memberikan kepada saya banyak kesusahan. Natenu. 111, peringatan-peringatanmu adalah warisan pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Bahasa Ibraninya adalah nakalti, yang berarti adalah warisan milik pusaka. 112, telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kata yang dipergunakan adalah natiti yang berarti atau annatiti yang berarti adalah bengkok. Jadi waktu kita berkata, waktu Mazmur 112 bilang telah kucondongkan hatiku, sebenarnya maksudnya adalah hatiku kubengkokkan supaya sesuai dengan firman Tuhan. Penulis dan kita juga tahu, hati ini siapa bisa prediksi? Hati ini adalah bisa bentuk perasaan, bisa bentuk keyakinan, bisa bentuk nilai yang kita terima yang merupakan bagian daripada diri kita. Dan sering yang terjadi adalah perasaan menjadi sangat valid. Sering yang terjadi adalah
pengalaman hidup menjadi suatu kebenaran. Sering yang terjadi adalah apa yang kita alami menjadi nilai hidup yang kita pegang. Alkitab bilang tidak. Firman Tuhan adalah kebenaran. Bukan firman Tuhan mengkonfirmasi pengalaman kita. Sebaliknya yang terbalik adalah firman Tuhan itu selalu menjadi dasar. Dan apapun yang kita lakukan harus dikonfirmasi kepada firman Tuhan. Bukan sebaliknya. Makanya kata yang dipergunakan adalah kubengkokkan hatiku. Hatiku kubengkokkan supaya suka tidak suka. Akan kuikuti firman Tuhan. Itulah kata-kata yang dipakai oleh si pemazmur. Menggambarkan kekaguman kepada firman Tuhan. Dimulai dengan huruf N. Jadi kalau saya gambarkan Mazmur 119 ayat 105 sampai 112, ada 3 hal yang dijelaskan. Yang pertama adalah keadaannya atau conditionnya. Yang kedua adalah komitmennya. Yang ketiga adalah keyakinannya. So condition, commitment, dan conviction daripada si pemazmur itu. Yang juga bisa menjadi keyakinan kita. Keadaannya tertindas. Komitmennya adalah tetap taat. Kenapa dia mau tetap taat? Karena keyakinannya firman Tuhan menuntun hidupku. Keadaan terancam nyawanya. Komitmen tidak lupa firman Tuhan. Keyakinan firman diucapkan adalah pujian kepada Tuhan. Maka dia nggak akan lupa. Keadaannya dia banyak masalah. Tertimpa dengan banyak kesusahan hidup. Tetapi komitmennya adalah walaupun saya punya banyak masalah, saya tidak akan salah jalan. Saya tidak akan memilih jalan yang salah. Kenapa? Dia bilang karena firman Tuhan itu harta warisan. Firman Tuhan itu sukacita. Jadi karena firman Tuhan itu menuntun hidupku. Firman Tuhan itu merupakan pujian kepada Tuhan kalau saya mengucapkannya. Firman Tuhan itu adalah warisan. Berdasarkan keyakinan itu, maka tindakan saya adalah saya akan bengkokkan hati saya supaya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gambaran daripada Mazmur 119 ayat 105 sampai 112 yang merupakan tema atau 3 poin daripada khotbah saya di minggu pagi hari ini. Dan saya berharap bisa membantu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat untuk bisa mengasihi dan menyukai firman Tuhan itu sendiri. Sekarang kita mulai dari kata yang pertama. Dikatakan firman Tuhan adalah terang bagi jalanku. Nah, menarik di sini Bapak Ibu saudara sekalian. Kata-kata jalan dalam bahasa Inggris disebut sebagai path atau jalan, betul ya? Dalam bahasa Ibrani ditulis nasib. Jadi jalan hidup dalam bahasa Ibrani adalah nasib. Firman Tuhan adalah terang bagi nasibku. Maka kalau saya bisa terjemahkan bebas menurut versi saya, dikatakan begini, firman itu menuntun hidupku dan membuat arah nasibku jelas. Itu kira-kira. Nah inilah yang menjadi keyakinan. Mengapa dia mau bilang bahwa firman Tuhan itu membuat arah nasibku jelas. Firman Tuhan itu membawa saya kepada satu arah kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Di Amsal pasal ketiga, baru kita bisa lihat keyakinannya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Dikatakan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal ketiga, pasal ketiga berkata tentang prinsip yang sama dengan Mazmur 119. Dikatakan firman Tuhan itu kita harus percaya kepadanya. Dan bukan cuma percaya, jangan pakai pengertian sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Dan akuilah bahwa firman Tuhan itu selalu dalam kehidupan kita.
Dia bicara tentang sikap kita kepada firman Tuhan. Baru dia bilang, benefitnya apa? Dia bilang adalah jalannya adalah jalan penuh bahagia. Amsal 3 ayat 17. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ayat ini bilang bahwa kalau kita bersandarkan kepada firman Tuhan kehidupan kita, seperti Mazmur 119 tadi, maka arah hidup kita itu jelas dipenuhi dengan kebahagiaan dan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, mengapa firman Tuhan begitu hebat sampai arah hidup kita pun jelas, nasib kita pun jelas? Karena firman Tuhan adalah the best guidance. Itulah penuntun yang terbaik, petunjuk yang terbaik. Kita kalau pergi liburan ke tempat lokasi wisata yang bersejarah, misal contoh. Biasanya kita membutuhkan guide untuk menjelaskan kepada kita apa yang terjadi di sana. Seberapapun kita mencari tahu, kita mendapatkan pengetahuan lebih dahulu, kita tetap membutuhkan guide. Karena orang itu yang akan kasih tahu kepada kita informasi-informasi yang menurut dia kita perlu dengarkan. Dan bayangkan kalau kita pergi ke tempat wisata, kita memilih tidak mengambil satu guide. Pasti kita akan kesulitan kecuali kita sudah berpuluh-puluh kali ke sana dan kita tahu gimana melakukannya. Kalau tidak, kita pasti akan kesulitan, kita nggak tahu mulai dari mana. Kalaupun kita tahu mulai dari mana, tetapi informasi yang kita bisa sampaikan kepada rombongan yang ikut kita, pasti tidak selengkap dengan orang yang terbiasa melakukannya. Bayangkan Alkitab itu merupakan wisdom-nya Tuhan. Merupakan prinsip yang Tuhan lihat selama ratusan ribuan tahun kepada manusia. Dan dia buat itu supaya kita bisa mendapatkan jalan kebahagiaan itu. Makanya firman Tuhan is the best guidance. Kalau itu the best guidance Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membacanya. Mari kita mempelajarinya. Mari kita mengikutinya. Karena itu yang membawa nasib kita menjadi jelas. Amin. Hal yang kedua yang saya mau berbagi kepada kita daripada firman Tuhan dari khotbah saya di minggu pagi hari ini. Ayat yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Pujian waktu kita membaca Alkitab. Itu adalah merupakan pujian kita kepada Tuhan. Waktu kita membaca setiap isi daripada firman Tuhan. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Dalam terjemahan yang berbeda, kalau kita tambahkan pengertian dari bahasa Ibrani-nya, sebenarnya maksudnya begini, nyawaku senantiasa terancam, namun Tauratku tidak akan kulupakan. Bagaimana bisa orang sedang terancam nyawa, tapi dia tidak lupa firman Tuhan. Di tahun 84 saya ingat, saya baru SMA kelas 1 atau kelas 2 saya lupa. Dan kami ada berlima, kami pergi camping di suatu tempat. Kami camping dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Hari pertama Jumat malam kita nikmati, kita menyanyi seperti biasa, orang dari timur kita happy. Hari kedua kami dapat kunjungan dari satu teman kami. Dan kami tertawa, biasalah cowok-cowok main gaple lah, have fun kita. Kita enjoy our time, SMA kelas 1. Sekitar jam 12 malam, ini kan kamu bayangkan ya tempat camping itu di sungai, dan tahun 83 itu listrik belum banyak. Jadi itu gelap gulita. Hanya ada penerangan dan api unggun di tempat camping kita. Tapi di tempat kejauhan, dari arah kegelapan, kami mendengar suara logam besi yang dibenturkan ke batu-batu sungai itu. Ada aliran sungai kan, ada batu-batu di samping. Dan karena dia saking kencangnya, kadang-kadang muncul percikan api. Dan dari jauh kami jam 12 malam,
Bayangkan kamu dalam kegelapan 12 malam, kamu lihat dari jauh yang kamu tidak lihat siapa, hanya mendengar besi lagi lagi digeret itu ke batu-batu di sungai itu. Dan kami berlima, tambah satu teman kami itu, kami berenam, kemudian meloncat dan berusaha memegang apa. Karena kami tahu ini pasti orang membawa parang. Dari jauh kelihatan bunyinya. Kebetulan kita juga membawa senapan angin. Jadi senapan kami ambil, kami pompa senapan angin, kami arahkan ke arah orang itu. Saya karena tidak punya apa-apa, saya cari, ada satu balok, satu kayu yang saya pegang. Jadi siap-siap kita. Di belakang pohon kami bersembunyi. Dan suara itu makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Dan makin hari makin dekat. Kita teriak, "Kamu siapa?" Dan tidak dijawab orang itu. Bayangkan jam 12 malam. Dalam kegelapan dengar suara begitu. Kami ketakutan, kami sangat ketakutan. Tiba-tiba suara berteriak, "Oi, kami teman." Ternyata dia hanya bergurau sama kami. Dia datang, kami ketawa-ketawa. Terus terang, ini bukan gurauan yang menurut saya sangat membangun semangat orang ya. Betul-betul kaki kita gemetaran karena jam 12 malam, what happened? 1 orang kah, 2 orang kah, 3 orang, kita nggak tahu karena gelap banget. Ternyata 2 orang lagi datang dan kita tertawa sudah itu. Coba kita bayangkan, bagaimana jika kamu ada suatu senjata ditaruh di kepalamu? Gimana perasaan? Saya baca di internet. Pengalaman orang-orang yang dia mengalami masa ditodong oleh pistol di Amerika. Dia bilang nggak bisa mikir, kaki gemetar, nggak tahu mau ngapain, blank, kosong, pikirannya kosong. Orang yang terancam nyawanya, kosong pikirannya, blank. Tapi 119 ayat 9 begini, ayat yang ke-109. Ketika nyawaku senantiasa terancam, Tauratmu tidak kulupakan. Mengapa dia tidak mau lupa Taurat walaupun nyawanya terancam? Karena menurut saya firman Tuhan adalah the best knowledge. Pengetahuan yang luar biasa. Sampai begitu luar biasanya. Begitu kagumnya sama firman Tuhan. Nyawa terancam pun dia hafal loh. Matius 6:33, pistol di sini, jangan khawatir, langsung carilah kerajaan Allah dan sebagainya. Karena kagum. Itu adalah pengetahuan yang terbaik. Saya suka membaca Alkitab dan kadang-kadang saya berusaha untuk mencari lebih dalam, hanya untuk bisa membuat saya kagum kepada Tuhan. Ini adalah salah satu kekaguman saya kepada firman Tuhan di belakangan ini. Kita tahu bahwa ada 22 abjad, dimulai dari abjad A, B, sampai abjad yang terakhir. Nah, kata-kata yang tadi dipergunakan, huruf N itu menggambarkan suatu benih atau penerus. Makanya dalam bahasa Ibrani contoh, Yosua bin Nun. Kata bin itu artinya rumah dan penerus, huruf N. Jadi bin atau anak merupakan penerus dari suatu keluarga, penerus daripada rumah. Firman bahasa Ibrani itu dan bahasa Alkitab itu adalah bahasa yang menggambarkan perasaan dan hati Tuhan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Alfa atau alif dengan bait A dan B digabung menjadi ab atau bapa. A menggambarkan kekuatan, B menggambarkan rumah. AB adalah aba atau bapa, adalah kekuatan daripada rumah. A menggambarkan kekuatan, M menggambarkan air, berarti air yang kuat, maksudnya lem. Jadi mama adalah perekat, the glue of the family, mempersatukan keluarga. Berarti setiap nama atau penyebutan dari Alkitab itu memiliki pengertiannya sendiri. Makanya saya bingung kalau orang tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak mungkin dia akan bisa memahami dan mendapatkan the best knowledge itu. Enggak mungkin. Kata-kata grace, kasih karunia. Kata-kata grace itu ada 2 kata, huruf chat dan huruf N. Chat itu adalah berarti
pagar. Jadi kalau zaman dulu orang bikin tenda, biasanya ada tenda mengelilingi tenda utama yang merupakan kepala klan itu atau ketua daripada keluarga itu. Jadi pagar yang ini namanya yang mengelilingi, merupakan protection. Nah, kata-kata grace atau kasih karunia itu adalah pagar kepada keturunan. Jadi kasih karunia secara pengertiannya adalah Tuhan memberikan kebahagiaan karena dia mau supaya keturunannya itu berlangsung. Maka dia memagari orang itu. Itulah artinya grace. Makanya kata-kata grace pertama kali muncul ketika Alkitab berkata Tuhan suka kepada siapa? Kepada Nuh. Itulah grace pertama disebutkan di situ. Karena apa? Keselamatan keturunan Tuhan harus Tuhan jaga. Makanya Tuhan pelihara Nabi Nuh dan keluarganya. Itulah grace itu ditulis. Saya kagum akan firman Tuhan. Hari ini kalau kita baca firman Tuhan, kita bisa lihat luar biasa because it's the best knowledge. Itu pengetahuan yang luar biasa. Dan kita tidak akan bisa memahami itu. Kalau pikiran kita anggap itu buku biasa. Kita tidak bisa mendapatkan wisdom itu kalau kita anggap atau kita mempertanyakan, meragukan firman Tuhan itu. Kita baca buku-buku dari orang-orang lain dan kita menyerang firman Tuhan, meragukan firman Tuhan. Saya tidak berkata bahwa iman itu harus buta. Iman itu sesuatu yang dipercaya berdasarkan common sense, logikanya, yang itu kebenarannya. Tetapi kalau kita sejak awal sudah menaruh keraguan, ketidakpercayaan, memandang remeh, memandang biasa firman Tuhan, kita tidak bisa melihat pengertian yang begitu dalam daripada firman Tuhan itu sendiri. Hal yang ketiga saya mau sharing kepada saudara sekalian di ayat yang 110. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Maksudnya adalah orang-orang fasik bikin masalah kepada saya enggak akan sesat. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Makanya telah kubengkokkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Sebegitu kuat keyakinannya sampai dia bilang akan kubengkokkan hatiku karena firman Tuhan adalah milik pusakaku. Kita yang ada di sini ada yang masih anak-anak, anak remaja, anak mahasiswa, orang yang sudah bekerja, menikah muda, menikah dewasa, menikah sangat dewasa. Berapapun rentang waktu kita, satu waktu kita jika Tuhan berkehendak kita menjadi orang tua. Dan kalau jadi orang tua, apa warisan yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Hari ini mengapa banyak orang bekerja dengan begitu keras, memberikan ekspektasi kepada anak-anaknya supaya juga mencapai pencapaian dunia. Karena dasarnya adalah ketakutan. Bagaimana kalau kita hidup susah? Bagaimana kalau anak-anak saya susah? Saya tidak bilang kerja keras itu salah, kerja keras itu benar, itu alkitabiah. Tetapi yang saya mau ceritakan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ditanya apa warisan yang kita mau tinggalkan kepada anak-anak kita? Apakah rumah? Apakah mobil? Perhiasan? Harta benda? Uang tunai? Apapun itu, tanah, apapun itu namanya. Apakah itu yang kita mau wariskan? Oh, boleh-boleh saja, puji Tuhan kalau kita bisa melakukannya. Bagaimana jika warisan yang terbaik yang kita mau tinggalkan? Karena Mazmur 119 berkata bahwa firman Tuhan adalah harta warisanku, my treasures. Makanya Amsal 3 bilang, ayat 13-15 berkata begini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas.
Bagaimana bisa wisdom daripada firman Tuhan itu menjadi lebih berharga dibandingkan dengan keuntungan berupa perak dan emas? Bagaimana bisa? Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Maksudnya Amsal bilang begini, kalau orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka pencapaian dia itu tidak bisa diukur dengan pencapaian yang paling hebat di dunia sekalipun. Orang boleh menjadi orang yang paling kaya di dunia, paling kaya di Indonesia, paling kaya di mana saja, tetapi di mata Tuhan, orang yang paling hebat adalah orang yang mendapatkan wisdom daripada firman Tuhan itu. Orang yang mendapatkan pengertian daripada firman Tuhan itu. Orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan kekayaan dan harta dan warisan yang kita mau punya dan tinggalkan. Saya tidak berkata kalau gitu kita nggak usah kerja, kita baca Alkitab aja. Bukan itu maksud saya. Maksud saya begini. Saya berharap setelah khotbah ini, cara kita memandang firman Tuhan jadi berbeda. Betul, itu juga harta berguna bagi masa depan, bagi kita dan juga keluarga kita. Tetapi firman Tuhan jauh lebih berharga karena kelangsungan daripada apa yang kita punya ditentukan daripada firman Tuhan ini. Bagaimana orang mendapatkan kebijaksanaan, wisdom, pengertian daripada firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan adalah the best treasure, harta warisan yang terbaik di mata Tuhan dan di mata orang-orang yang mencintai Tuhan. It's the best treasure. Makanya hari ini di dalam Matius pasal yang ke-6 kita tahu dia berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bayangkan di garasi kita punya mobil yang mewah. Oke? Kita rawat nggak? Pasti kita rawat. Semua harta kita pasti rawat. Amin. Haleluya. Tetapi jangan sampai hati kita ada di sana. Tetapi bukan firman Tuhan. Karena berarti itulah harta kita. Bukan firman Tuhan. Hari ini kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat, kalian bergumul baca Alkitab. Bergumul untuk punya waktu khusus dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat firman Tuhan sebagai harta warisan? Kalau kita hanya mau baca aja. Kita merasa berat melakukannya. Gimana harta itu berpengaruh dalam kehidupan kita? Kalau kita anggap itu biasa aja. Bagaimana kita bisa mendapatkan wisdom, pengertian, menuntun hidup kita? Kalau kita tidak melihat firman Tuhan itu. Makanya Matius 6 bilang benar. Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Kalau firman Tuhan adalah harta kita yang terpenting, hati kita akan ada di firman Tuhan. Kalau itu bukan harta kita tidak akan di sana. Apalagi membacanya, enggak ada. Tidak masuk dalam sistem berpikir kita. Tapi kalau kita kerja dengan sekuat tenaga kita memikirkan strategi bisnis kita, memikirkan bagaimana perusahaan berkembang, bagaimana karier saya berkembang. Kita curahkan seluruh hidup kita. Puji Tuhan, haleluya, amin. Apakah energi dan semangat yang sama kita juga berikan waktu kita mencoba berusaha sekuat tenaga memahami firman Tuhan, memahami Tuhan dengan membaca firman. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Mazmur 119 ayat 105 sampai 102 berbicara tentang pujaan kepada firman Tuhan. Kekaguman kepada firman Tuhan. Dan di abjad huruf N, abjad ke-14, berisi tentang kekaguman karena firman Tuhan itu adalah tuntunan bagi kehidupan manusia. Karena firman Tuhan adalah penuntun yang sejati, di mana kita bisa mendapatkan jalan hidup dan nasib kita menjadi jelas. Firman Tuhan adalah pengetahuan yang sejati sampai kalau pistol taruh di kepala kita tidak akan lupa firman Tuhan. Dan firman Tuhan
adalah harta yang sejati. Dan itulah di mana kita menaruh hati kita. Semoga Tuhanlah dipermuliakan. Dan semoga kekaguman kita semuanya, Anda dan saya terhadap firman Tuhan, kepada firman Tuhan, meningkat dengan pesat, dengan sangat besar setelah mendengarkan pelajaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Engkau. Terima kasih untuk menjelaskan kehebatan daripada firman Engkau. Dan biarlah Tuhan, kekaguman, keyakinan daripada penulis Mazmur menjadi juga keyakinan dan kebenaran dalam kehidupan kami. Karena firman Engkau adalah the true guidance, the true knowledge, dan the true treasures. Petunjuk yang sejati, pengetahuan yang sejati, dan harta warisan yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.